فجرا جئت بعد العسر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hani Nazif dari KPI Komunikasi Penyiaran Islam. NIM 2018 07 10 110. Di sini saya akan mereview siapa sajakah tokoh ketua PP Muhammadiyah. Yang pertama itu Ki Haji Ahmad Dahlan. Beliau mengetuai dari tahun 1912 sampai 1922. Andai saja pada tahun 1968 tidak lahir seorang bayi bernama Muhammad Darwis, ada literatur yang menulis nama Darwis saja. Kampung Kauman di sebelah barat alun-alun utara Yogyakarta itu boleh dibilang tak memiliki keistimewaan lain selain sebagai sebuah pemukiman di sekitar Masjid Besar Yogyakarta. Sejarah kemudian mencatat lain dan Kauman pada akhirnya menjadi sebuah nama besar sebagai kampung kelahiran seorang pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia. Ki Haji Ahmad Dahlan, sang penggagas lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah pada 8 Zulhijjah 1930 Hijriah bertepatan dengan 18 November 1912. Selanjutnya ada Ki Haji Ibrahim. Beliau mengetuai dari tahun 1923 sampai 1933. Sebelum Ki Haji Ahmad Dahlan wafat, ia berpesan kepada para sahabatnya agar tongkat kepemimpinan Muhammadiyah sepeninggalannya diserahkan kepada Ki Haji Ibrahim, adik ipar Ki Haji Dahlan. Malu-malu Ki Haji Ibrahim yang terkenal sebagai ulama besar menyatakan tidak sanggup memikul beban yang demikian berat itu. Namun atas desakan sahabat-sahabatnya agar amanat pendiri Muhammadiyah bisa dipenuhi, akhirnya dia bisa menerimanya. Pimpinan dalam Muhammadiyah dikukuhkan pada bulan Maret 1923 dalam rapat tahunan anggota Muhammadiyah sebagai Fauzitor Obstur Muhammadiyah Hindia Timur. Selanjutnya ada Ki Haji Hisham. Beliau mengetuai tahun 1934 sampai 1936. Ketua pengurus besar Muhammadiyah yang ketiga ialah Kiai Haji Hisham. Ia dipilih dan dikukuhkan sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah dalam Kongres Muhammadiyah ke-23 di Yogyakarta tahun 1934. Ia adalah salah satu murid langsung Ki Haji Ahmad Dahlan, yang juga adalah seorang abdi dalam ulama Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Ki Hasyim lahir di Kauman, Yogyakarta tanggal 10 November 1983 dan wafat 20 Mei 1945. Ia memimpin Muhammadiyah hanya selama 3 tahun. Pertama kali ia dipilih dalam Kongres Muhammadiyah ke-23 di Yogyakarta tahun 1934. Kemudian dipilih dalam Kongres Muhammadiyah ke-24 di Banjarmasin pada tahun 1935 dan berikutnya dipilih kembali dalam Kongres Muhammadiyah yang ke-25 di Batavia, Jakarta pada tahun 1936. Selanjutnya ada Ki Haji Mas Mansur. Beliau mengetuai di tahun 1937 sampai 1941. Sebelum Muhammadiyah cabang Surabaya didirikan, Ki Haji Ahmad Dahlan sudah sering melakukan tablik ke daerah ini. Tablik itu dilaksanakan berupa pengajian yang diselenggarakan di Peneleh, Surabaya. Dalam pengajian itu, Bung Karno muda dan Roslan Abdul Ghani muda untuk pertama kalinya mendengarkan penjelasan tentang ajaran Islam dari Ki Haji Ahmad Dahlan. Setiap melaksanakan tablik di Surabaya, Ki Haji Ahmad Dahlan biasanya bermalam di penginapan. Namun suatu malam ia didatangi seorang tamu yang memintanya agar setiap Ki Haji Ahmad Dahlan ke Surabaya bersedia untuk menginap di rumahnya. Tamu itu ialah Ki Haji Mas Mansur. Mas Mansur selalu mengikuti pengajian yang diberikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan dan ia sangat tertarik oleh isi kajian yang diberikannya serta tertarik juga akan kesederhanaannya. Selanjutnya ada Ki Bagus Hadikusuma. Beliau mengetuai ini di tahun 1944 sampai 1953. Pahlawan perintis kemerdekaan nasional Indonesia ini dilahirkan di Kampung Kauman, Yogyakarta dengan nama R. Hidayat pada 11 Rabiul Akhir 1300 Hijriah. Ia putra ketiga dari 5 bersaudara Raden Haji Lurah Hashim, seorang abdi dalam putihan agama Islam di Keraton Yogyakarta. Seperti umumnya keluarga santri, Ki Bagus mulai memperoleh pendidikan agama dari orang tuanya dan beberapa kiai di Kauman. Setelah tamat dari sekolah Ongkoloro, 3 tahun tingkat sekolah dasar, Ki Bagus belajar di pesantren Wonokromo, Yogyakarta. Di pesantren ini ia banyak mengkaji kitab-kitab fikih dan tasawuf. Selanjutnya ada Buya Haji Ahmad Rashid Sultan Mansur. Beliau mengetuai dari tahun 1956 sampai 1959. Ranah Minang pernah melahirkan salah seorang tokoh besar Muhammadiyah, yaitu Ahmad Rashid Sultan Mansur. Lahir di Minanjau, Sumatera Barat pada Ahad malam Senin 26 Jumadil Akhir
1313 Hijriah, bertepatan 15 Desember 1859 Masehi. Anak ketiga dari 7 bersaudara yang merupakan karunia Allah pada kedua orang tuanya, yaitu Abdul Somad Al-Qausaij, seorang ulama terkenal di Minangkabau, dan ibunya Siti Abasyah atau dikenal dengan sebutan Uncu Lumpur. Keduanya adalah tokoh dan guru agama di kampung Angek, Air Hangat, Minangkabau. Ahmad Rashid memperoleh pendidikan dan penanaman nilai-nilai dasar keagamaan dari kedua orang tuanya. Selain itu, untuk pendidikan umum, ia belajar di Islands School IIS tahun 1902 sampai 1909. Di sini ia belajar berhitung, geografi, ilmu ukur, dan sebagainya. Selanjutnya ada Kiai Haji Muhammad Yunus Anis. Beliau mengetuai di tahun 1959 sampai 1962. Keluasan dan kekuatan pengetahuan agamanya membuat tak sedikit orang percaya pada kealiman sosok Muhammad Yunus Anis yang kerap disapa pendek Yunus Anis. Tak terkecuali kalangan tentara. Bukti nyata besarnya kepercayaan yang diberikan TNI, Tentara Nasional Indonesia, maka pada tahun 1945 TNI menobatkan Yunus Anis selaku Kepala Pusroh Angkatan Darat Republik Indonesia atau biasa dikenal Imam Tentara. Selama mengemban tugas itu, Yunus Anis banyak memberikan pembinaan mental terhadap para tentara. Putra sulung 9 bersaudara dari pasangan Haji Muhammad Anis dan Siti Saudah ini lahir di Kauman tanggal 3 Mei 1903. Persis seperti pengakuan yang tertuang dalam surat kekancingan dari Sri Wandowo Tepas Duara Putra Keraton Yogyakarta Hadinda tahun 1961. Yunus Anis tercatat sebagai keturunan ke-18 dari Raja Biwajaya. Dengan demikian berhak pula menyandang gelar Raden. Selanjutnya ada Kiai Haji Ahmad Badawi. Beliau mengetuai di tahun 1962 sampai 1965. Penasehat pribadi Presiden Soekarno di bidang agama 1963 ini lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 15 Februari 1902 sebagai putra keempat ayahnya. Kiai Haji Muhammad Fakih, salah satu pengurus Muhammadiyah pada tahun 1912 sebagai komisaris. Sedangkan ibunya bernama Nyai Haji Siti Habibah, adik kandung Kiai Ahmad Dahlan. Jika dirunut silsilah dari garis ayah, maka Ahmad Badawi memiliki garis keturunan dengan penambahan senopati. Dalam keluarga Badawi sangat kental ditanamkan nilai agama. Hal ini sangat mempengaruhi perilaku hidup dan etika kesehariannya. Di antaranya saudara-saudaranya, Badawi memiliki kelebihan, yaitu senang berorganisasi. Hobinya ini menjadi ciri khusus baginya yang tumbuh sedari masih remaja, yaitu ketika ia masih menempuh pendidikan. Sejak masih belajar mengaji di pondok-pondok pesantren, dia sering membuat kelompok belajar, organisasi yang mendukung kelancaran proses mengajinya. Selanjutnya ada Ki Haji Fakih Utsman. Beliau mengetuai di tahun 1968 sampai 1971. Kiai Haji Fakih Utsman dilahirkan di Gresik, Jawa Timur tanggal 2 Maret 1904. Ia berasal dari keluarga santri sederhana dan taat beribadah. Fakih Utsman merupakan anak keempat dalam keluarga yang gemar akan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Masa kecil dilalui dengan belajar membaca Al-Quran dan ilmu pengetahuan umum dari ayahnya sendiri. Menginjak usia remaja, ia belajar di pondok pesantren di Gresik tahun 1914 sampai 1918. Kemudian, antara tahun 1918-1994 dia menimba ilmu pengetahuan di pondok pesantren di luar dari Gresik. Dengan demikian, ia juga banyak menguasai buku-buku yang diajarkan di pesantren tradisional. Karena menguasainya dalam bahasa Arab, dia juga terbiasa membaca surat kabar dalam majalah berbahasa Arab, terutama di Mesir yang berisi tentang pergerakan kemerdekaan apalagi pada penghujung abad 19 dan awal abad 20 itu di dunia Islam. Pada umumnya sedang terjadi gerakan kebangkitan. Selanjutnya ada Kiai Haji Abdul Razak Fazruddin. Beliau mengetuai ini di tahun 1971 sampai 1985. Pak AR demikian nama panggilan akrab Kiai Haji Abdul Razak Fazruddin. Adalah pemegang rekor paling lama pemimpin Muhammadiyah, yaitu selama 20 tahun, 1968 sampai 1950. Pak KR lahir 14 Februari 1919 di Cilangkap, Purwanggan, Pakualaman, Yogyakarta.
Ayahnya Kiai Haji Fazruddin adalah seorang lurah naib atau penghulu di Puro Pakualaman yang diangkat oleh kakek Sri Paduka Pakualaman. Berasal dari Bleberen Brosot Galur Kuluprongo. Sementara ibunya adalah Maimunah binti Kiai Haji Idris Pakualaman. Selanjutnya ada Kiai Haji Ahmad Azhar Basir, MA. Beliau mengketuai di tahun 1950 sampai 1955. Tokoh karismatik dan perjuangan perang Sabil ini dikenal sebagai ulama yang sederhana, dan tak sedikit pula orang yang kagum pada kecemerlangan keintelektualnya. Azhar Basir demikian Kiai Haji Ahmad Azhar Basir MA kerap disapa. Ulama intelektual ini lahir di Yogyakarta 21 November 1928. Masa kecilnya tumbuh dan dibesarkan di lingkungan masyarakat yang kuat berpegang pada nilai agama, yaitu di kampung Kauman. Selama 34 tahun, Azhar Basir malang melintang menggeluti studi formalnya di tanah air hingga luar negeri. Putra pasangan Haji Muhammad Basir dan Siti Dilalah ini memulai pendidikan di Sekolah Raden Muhammad Suranatan, Yogyakarta. Setelah tamat, Azhar Basir lintas santri di Madrasah Salafiyah, Pompes Salafiyah Termas, Pacitan, Jawa Timur. Setahun kemudian, Azhar Basir berpindah ke Madrasah Al-Falah Kauman dan menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertamanya pada tahun 1944. Pendidikan lanjutan kemudian ditempuhnya di Madrasah Mubalik 3 Tabligh School, Muhammadiyah, Yogyakarta dirampung dalam 2 tahun. Selanjutnya ada Profesor Dr. Haji Amin Rais. Beliau mengketuai di tahun 1955 sampai 1958. Meskipun tak semuanya nama otomatis mewakili kepribadian seorang, namun membaca nama tokoh sentral reformasi Indonesia 1958 ini cukup sebagai referensi awal untuk melihat sosoknya yang besar. Profesor Dr. Muhammad Amin Rais, MA, yang lebih populer dikenal Amin Rais, adalah sosok pemimpin terpercaya di Republik ini. Lahir pada 26 April 1944 di Surakarta. Orang tuanya berharap putra kedua dari 6 bersaudara ini menjadi kiai dan melanjutkan pendidikan agama ke Mesir. Sehingga pendidikan yang ditanamkan Suhud Rais dan Sudalmiyah, ayahnya dan ibunya, sejak dini sudah mencerminkan nilai-nilai agama yang sangat menekankan tubuhnya kepribadian yang disiplin, taat beribadah, banyak membaca dan berbudi pekerti. Dari lingkungan sekitarnya, Amin Rais juga banyak belajar tentang realitas masyarakat di mana dirinya sangat dekat dengan kondisi keluarga miskin, kampung sederhana, dan bahkan memahami betul bentuk ruang tidur dan dapurnya yang ala kadarnya. Selanjutnya ada Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif. Beliau mengetuai di tahun 1958 sampai 2005. Buya Syafi'i demikian sapaan akrab Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif. Tokoh pluralis yang tak sedikit menyumbangkan gagasan dan pemikiran keislaman dalam naungan payungan besar kemajemukan bangsa Indonesia ini lahir di Sumpu Kudus, Sumatera Barat 31 Mei 1935. Masa kecil Buya Syafi'i yang sangat dekat dengan tradisi Islam telah menjadi magnet awal yang senantiasa mengajaknya bergumul dengan pengetahuan keislaman serta berusaha memahaminya sederhana mungkin. Geliat hidup demikian itu dapat dikata pula berkat bimbingan dari almarhumah ibunya Makhrifah. Ketajaman minat Buya Syafi'i mendalami Islam kian terasa dan makin tajam oleh pendidikan yang dijalaninya kemudian, dan pada akhirnya membentuk dirinya hidup secara kental dalam kultur Islam. Selanjutnya ada Profesor Dr. Muhammad Sirajuddin Samsudin MA. Beliau Ketua Umum PP Muhammadiyah di periode 2005 sampai 2010 dan 2010 sampai 2015. Profesor Dr. Muhammad Sirajuddin Samsudin MA dikenal pula dengan nama pendek dan lebih populer Din Samsudin. Suami Vira Berantara ini lahir di Sumbawa, besar 31 Agustus 1958. Selama mengarungi bahtera rumah tangganya, Din Samsudin dikaruniai 2 putra dan seorang putri yang masing-masing memiliki nama indah, yaitu Farazahdi Firdiansyah, Mihradildari, dan Fiardi Farazanggi. Kiprah Din Samsudin di Perserikatan Muhammadiyah dimulai sejak tampil menjadi Ketua Umum sementara Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, dan Wakil Ketua Muhammadiyah. Alur kiprah kepemimpinan di Muhammadiyah dibilang unik karena berangkat dari bekal pendidikan dasar dan menengah di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama dan Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama Sumbawa Besar. Di masa itu, Din Samsudin juga mendapatkan kesempatan pemimpin Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama IPNU cabang Sumbawa.
tamat dari Ponpes Modern Gontor, Din Samsudin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan berhasil menyelesaikan studi sarjana Usuluddin jurusan Perbandingan Agama di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 1980. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.